Bagaimana kita menjadi manhaj salaf yang benar? Tapi di sisi lain keluarga kita menentang, contohnya tentang tahlilan, maulid Nabi, bercadar dan lain-lain. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk bermanhaj salaf ini hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya bagi seorang muslim bermanhaj salaf. Bukan sesuatu yang dianjurkan. Ya, jangan dipikir boleh kita bermanhaj salaf, boleh tidak. Karena bermanhaj salaf hakikatnya adalah mengikuti ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW itu sendiri. Wajib enggak mengikuti agama Islam yang murni? Wajib, jelas. Berarti bermanhaj salaf wajib hukumnya. Ya, salaf itu artinya dan pendahulu kita. Ya, pendahulu kita yang paling terdahulu adalah para sahabat. Ya, maka kita harus bermanhaj seperti mereka. Dan sudah kita sebutkan tadi kelebihan para sahabat. Ya, bagaimana keutamaan mereka dari sisi bahasa, dari sisi pemahaman. Ya, mereka nomor satu. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka nomor satu. Belum lagi amalan. Para sahabat itu kalau sudah mengetahui sesuatu, mereka amalkan, Bu. Ya, enggak seperti kita. Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang 12 rakaat setiap hari. Yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang melakukan 12 rakaat setiap hari, setiap malamnya, yaitu dinamakan dengan salat rawatib, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Ini yang meriwayatkan Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sebagai seorang istri, kelebihannya, ya, beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Ya, Nabi gimana salat rawatib? Karena saat itu beliau rawatibnya bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Beliau kalau sebelum subuh 2 rakaat. Ya, sebelum zuhur 4 rakaat. Pulang dari zuhur beliau salat lagi di rumah, dilihat 2 rakaat. Ya, jadi ngelihat, ini namanya istri yang cerdas, ya. Melihat karena suaminya seorang nabi. Ya, maka dia berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi orang yang pertama kali dapat faedah, dilihat. Ya, bukan hanya nunggu begitu saja. Ya, melihat bagaimana dia beribadah. Ya, ketika pulang zuhur salat 2 rakaat. Ketika setelah maghrib salat 2 rakaat. Setelah salat isya dia salat 2 rakaat. Dihitung 12 rakaat, ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Apa kata Ummu Habibah? Ya, beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak pertama kali belum mendengar tentang keutamaan 12 rakaat itu, setelahnya beliau enggak pernah meninggalkan. Setiap hari beliau jaga. Eman, ya, sayang, sudah mendengar dengan telinganya sendiri, kemudian sunnah ini beliau tinggalkan. Enggak, beliau tidak mengatakan sampai ya saya tidak meninggalkannya semenjak saya mendengarnya. Ya, jadi enggak pernah beliau tinggalkan, padahal beliau seorang wanita, ya, Ummul Mukminin, ya. Tapi kalau sudah mendengar hadis, meskipun hanya satu hadis, beliau amalkan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang jelas mengikuti para sahabat. Ini adalah sebuah kewajiban dan ini adalah cara kita untuk bersatu di dalam agama. Tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali mengikuti para sahabat. Dan tadi kita sebutkan hadis tentang perpecahan umat. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ternyata golongan tadi sangat erat hubungannya dengan para sahabat. Karena mereka berjalan di atas jalan mereka, yang mengikuti sunnah mereka. Ya, ini yang selamat. Baik, pertentangan ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu adalah sunnatullah. Ya, sunnatullah azza wajal. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itu pasti dimusuhi. Nabi SAW ketika pertama kali beliau turun, ya malaikat Jibril, ya, kemudian ternyata beliau adalah seorang Nabi. Waraqah bin Naufal ketika dikabarkan kepadanya tentang apa yang terjadi
ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tahu ini adalah berarti ini nabi ini. Sampai turun kepada malaikat. Ya. Maka dia mengatakan, ya, seandainya aku ini masih muda, wahai Muhammad, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Karena saat itu Waraqah bin Nawfal sudah tua. Kalau aku masih muda, ketika kamu diusir oleh kaummu nanti, aku akan menolongmu dengan seluruh tenaga yang aku miliki. Maka Nabi heran, amukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkan aku? Mereka akan mengusir aku? Maka Waraqah bin Nawfal yang dia sudah membaca kitab-kitab sebelumnya, ma ata rajulun bimithli ma ataita bihi illa udiya atau kama qala. Tidak datang seseorang yang dia membawa seperti yang kamu bawa kecuali dia akan diuji, kecuali dia akan dimusuhi. Berarti ini adalah kaidah, ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, dia akan mendapatkan ujian. Ya, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dari keluarganya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari suaminya sendiri. Ya, itu ujian adalah sunnatullah. Tapi barang siapa yang diuji karena Allah, maka Allah akan mengganti setiap ujian yang menimpa dia. Dia rugi apanya? Rugi kehormatannya akan diganti oleh Allah. Dia rugi hartanya akan diganti oleh Allah. Dia rugi apa saja, kalau dia rugi di dalam jalan Allah, maka Allah akan mengganti. Makanya Syekhul Islam mengatakan, man kana lillahi talafuh kana 'ala Allahi khalafuh. Barang siapa yang karena Allah menjadi rusak, ya, diuji, tapi ujiannya di dalam jalan Allah karena dia berpegang teguh dengan syariat Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya, akan mengganti, dan tentunya balasan yang paling baik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Ya, beliau mengatakan, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Belum ada temannya. Ya, dan di sekitarnya banyak orang musyrik. Ya, dan mereka dikenal bengisnya. Bahkan mereka adalah sangat berpegang teguh dengan nenek moyangnya. Ya, kalau mereka dicela bapaknya, mereka bisa marah, bisa naik pitam, bisa terjadi peperangan di antara mereka kalau sampai mencela bapaknya, apalagi membunuhnya. Ya, mereka sangat ta'assub dan fanatik dengan adat istiadatnya dan agama nenek moyang. Kita bisa bayangkan satu orang melawan orang sebanyak itu. Ya, dengan sifat yang keras. Ya, dan mereka memiliki adat istiadat yang kuat. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ya, jadi Islam tersebar, banyak orang Mekah yang mereka kenal Islam, ya, masuk ke dalam agama Islam. Setelah Islam ini tersebar, maka nanti akan kembali asing. Banyak orang yang masuk Islam, betul. Tapi kualitas keislaman mereka berkurang. Ya, masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi enggak mau belajar, tapi enggak mau berhijab, tapi enggak mau baca Quran, dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang yang berhijab dianggap aneh jadinya. Ya kan? Karena banyak yang tidak berhijab misalnya. Kemudian ada orang yang kembali kepada agama yang benar, dianggap dia aneh. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Siapa yang beruntung? Yang sama seperti yang lain atau orang yang asing tadi? Iya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Kalau kita ingin beruntung, maka jadilah apa? Ya, jadilah orang asing, bukan melancong, bukan. Maksudnya orang asing karena dia melaksanakan apa? Agamanya. Kalau hanya sekedar nyeleneh bisa, semua orang juga bisa. Ya, aliran-aliran sesat juga mereka bilang kita kan orang asing, padahal dia asing karena nyeleneh memang. Ya, tapi kalau kita asing karena memang berpegang teguh dengan agama, itu yang dimaksud. Ya, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Kemudian beliau ditanya, siapa ya Rasulullah mereka? Ya, beliau mengatakan ini hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Ya.
Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Masing-masing dari kalian akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau, orang yang enggan. Ya. Mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah wa man hum? Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan tadi? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang memaksiati aku maka dialah orang yang enggan. Kalau hadis yang pertama tadi kalau enggak salah kelanjutannya alladzina yasluhuna inda fasadin nas, ya. Beliau ditanya tentang siapa orang-orang yang asing, alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang-orang yang soleh di tengah-tengah kerusakan manusia. Ini namanya orang yang asing. Ya, orang-orang yang soleh ketika kerusakan manusia. Orang-orang yang soleh berarti sesuai dengan dalil. Kerusakan manusia mereka menjauh dari syariat. Ya, adapun hanya sekedar nyeleneh, ya, maka ini bukan berarti dia benar. Karena banyak orang yang nyeleneh dan dia salah. Ya, nyeleneh dan ditambah dia salah. Baik, mungkin nasihat saya yang bersabar. Ya, dan itu adalah ujian. Dan yakin bahwasanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, saya sendiri sudah pernah nyoba. Mungkin Ihsan juga pernah nyoba. Dan yang lain yang sudah berubah, istiqomah sudah pernah nyoba. Kita di awal-awal dulu benar, ujiannya luar biasa. Ya, tapi itu tidak lama. Ya, dengan kita terus bersabar, terus menuntut ilmu, lama-kelamaan ada di antara mereka yang mengikuti jalan kita. Bahkan orang tua kita, alhamdulillah, kenal sunnah. Padahal sebelumnya memusuhi, adik kita yang dulunya memusuhi, tetangga kita memusuhi, akhirnya mereka juga kenal sunnah, ikut-ikutan menempuh di atas jalan sunnah. Jadi kadang kesabaran kita, istiqomah kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Ya, tapi kalau kita ikut-ikutan lembek, ya dicoba sedikit langsung lembek, ya mereka, wah ini yang apa yang didapatkan gitu. Jadi kalau melihat kita istiqomah, mereka akan bertanya-tanya apa yang dia pelajari sehingga bisa istiqomah di tengah rusaknya manusia seperti ini. Ya, akhirnya mereka pun tertarik untuk kenal Islam.